Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ali Maksum bersama rekan saya. Kami dari kelompok 12 di sini akan membahas topik yang cukup menarik teman-teman, yaitu mengenai kanker tiroid. Tanpa basa-basi, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa. Selamat menyimak. Kelenjar tiroid terletak di pangkal tenggorokan dekat trakea, berbentuk seperti kupu-kupu, memiliki lobus kanan dan lobus kiri yang dihubungkan oleh jaringan tipis yang disebut isthmus. Di dalam kelenjar ada sel C dan folikuler. Sel C berfungsi untuk menghasilkan hormon kalsitonin, sedangkan folikuler berfungsi untuk menghasilkan hormon T3 dan T4. Hormon tersebut berfungsi untuk mengontrol detak jantung, suhu tubuh, dan mengontrol jumlah kalsium dan darah. Sedangkan kanker tiroid adalah keganasan sel parenkim tiroid, dimulai di kelenjar tiroid atau sel folikuler kelenjar tiroid. Kanker tiroid dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kanker tiroid terdiferensiasi baik, kanker tiroid terdiferensiasi buruk, meduler, dan Hertler. Kanker tiroid terdiferensiasi baik atau DTC tumbuh lebih lambat dan cenderung kurang agresif. Prognosisnya akan lebih baik jika terdeteksi dini. DTC juga ada dua macam, yaitu kanker tiroid papiler dan kanker tiroid folikuler. Kanker tiroid papiler adalah kanker tiroid paling umum dengan pertumbuhan yang lambat dan ditandai dengan perluasan papiler, epitel tiroid, dan jaringan ikat. Kanker ini 3 kali lebih umum terjadi pada wanita. Masih di kanker tiroid terdiferensiasi baik, yaitu ada kanker tiroid folikuler. Umumnya ditemukan pada wanita yang lebih tua. Memiliki risiko metastasis kelenjar getah bening sebesar 15%, tetapi lebih umum ke tulang, paru-paru, dan hati. Kanker tiroid folikuler juga termasuk memiliki prognosis yang baik, tetapi juga cenderung sering kambuh. Selanjutnya ada kanker terdiferensiasi buruk. Kanker ini cenderung tumbuh lebih cepat dan agresif, dengan prognosis yang lebih buruk dan risiko metastasisnya lebih tinggi. Kanker tiroid terdiferensiasi buruk ini ada kanker tiroid anaplastik atau ATC. Dia mencakup 10% dari semua keganasan kanker tiroid. Biasanya terjadi pada usia 50 tahun ke atas. ATC juga dapat berkembang dengan cepat dan bermetastasis ke paru-paru. Selanjutnya ada kanker tiroid meduler. Ini terjadi karena sel C yang menghasilkan hormon kalsitonin termutasi oleh gen. Lebih sering terjadi pada wanita dan pasien yang lebih tua. Ukuran tumor biasanya berkisar 10 cm secara makroskopis. Prognosisnya berada di antara DTC dan ATC. Dan yang terakhir adalah kanker tiroid Hertler, menyerap lebih sedikit yodium radioaktif daripada kanker folikuler. Kanker ini memiliki prognosis lebih buruk daripada kanker folikuler. Lanjut ke epidemiologi kanker tiroid. Menurut Gulbenkian tahun 2020, penderita kanker tiroid di seluruh dunia tercatat ada lebih 586.000 kasus, yang menjadikan kanker tiroid sebagai kanker paling umum ke-10. Insidensi pada wanita diperkirakan sebesar 449.000 dibandingkan dengan insidensi pria sebesar 137.000. Karena ini menjadikan kanker tiroid 3 kali lebih umum di antara wanita. Sedangkan angka kematian di pria berjumlah 15.900 dibandingkan dengan 27.700 kematian pada wanita. Dan menurut Kemenkes tahun 2022, angka kejadian kasus baru pada laki-laki berkisar 2,8 dan perempuan 6,2. Sedangkan pada angka kejadian berkisar 4,5 dan angka kematian diperkirakan mencapai 0,8. Jadi, penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria, dengan rasio sekitar 3:1 dan biasanya terdiagnosis pada usia 30-50 tahun. Ada beberapa resiko faktor penyebab kanker tiroid, antaranya karena mutasi gen. Adanya mutasi gen dapat memberikan kemampuan pertumbuhan terhadap suatu jenis sel. Beberapa mutasi gen yang berperan yaitu RAS, BRAF, dan RET. Yang kedua, faktor resikonya adalah paparan radiasi. Peningkatan risiko menjadi kanker tiroid dapat terjadi setelah mendapat paparan akut sebelum usia 20 tahun. Yang ketiga, ada kekurangan atau kelebihan yodium. Kekurangan yodium dapat mempengaruhi fungsi tiroid. Penurunan hormon tiroid menyebabkan peningkatan sekresi dari thyroid stimulating hormone atau TSH.
Jika kekurangan iodium, maka akan meningkatkan risiko dari kanker tiroid folikuler. Sedangkan jika kelebihan iodium akan meningkatkan risiko kanker tiroid papiler karena dapat merangsang pertumbuhan sel tiroid yang berlebihan. Yang keempat, ada pencemar lingkungan. Bahan polybrominate dipenyl ethers atau PBDs yang digunakan dalam bahan perabotan, plastik, dan tekstil dapat menyebabkan proliferasi sel tiroid abnormal yang mendukung keadaan prekanker. Dan yang terakhir adalah obesitas. Obesitas dikaitkan dengan gangguan metabolisme insulin like growth factor 1 atau IGF-1 yang berperilaku seperti faktor pertumbuhan yang merangsang transformasi ganas, perkembangan tumor, dan metastasis. Perkembangan kanker tiroid cenderung lambat, seringkali tidak menimbulkan gejala. Gejala utama kanker tiroid adalah pembesaran atau timbul benjolan pada bagian depan bawah leher yang tidak nyeri. Dicurigai sebagai kanker jika massa terabak padat, dapat digerakkan, dan didapati pembesaran kejar getah bening pada leher. Pembesaran ukuran nodul yang tiba-tiba dengan gejala desakan atau invasi lokal seperti suara parau, disfagia, dyspnea, ada gejala yang biasanya mengikuti pembekakan pada leher. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara mendiagnosa terkait adanya kanker tiroid ini. Ada berbagai macam cara untuk mendiagnosanya. Di antaranya adalah dengan menggunakan radiologi pencitraan, dengan menggunakan pemindahan iodin, dengan menggunakan biopsi, dan dengan menggunakan tes darah. Yang pertama dengan menggunakan radiologi pencitraan, yaitu dengan menggunakan USG. Dengan menggunakan gelombang suara, bisa menentukan apakah nodul tiroid ini bersifat cair ataupun bersifat padat. Selanjutnya dengan menggunakan pemindahan MRI, yaitu dengan menggunakan gelombang radio dan gelombang magnet yang kuat bisa menghasilkan gambaran yang lebih terperinci lagi, dan juga bisa untuk melihat penyebaran kanker ini apakah sudah menyebar di bagian tubuh lainnya. Selanjutnya adalah dengan menggunakan CT scan, dengan menggunakan gelombang sinar X juga bisa dilakukan untuk mendiagnosa terkait adanya kanker tiroid ini. Selanjutnya adalah menggunakan pemindaian PET. Bermanfaat jika kanker tiroid ini tidak bisa menyerap radioaktif iodium dan untuk mengetahui apakah kanker juga telah menyebar. Cara mendiagnosis selanjutnya adalah dengan menggunakan pemindahan iodin, membantu melihat apakah kanker telah menyebar. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan biopsi. Biopsi dilakukan dengan menggunakan jarum halus dengan bantuan USG. Selanjutnya adalah dengan menggunakan tes darah. Untuk mengecek kadar TSH, FT4, FT3, dan juga kalsitonin, tiroglobulin, antitiroglobulin, dan kalsium. Tapi sebenarnya untuk tes darah ini sebagai penunjang karena utamanya tetap dengan menggunakan USG. Selanjutnya ada dilakukan biopsi. Lalu tindakan apa saja untuk kanker tiroid ini? Yang pertama ada operasi. Operasi pada kanker tiroid merupakan pengobatan yang utama. Ada 3 jenis operasi pada kasus kanker tiroid ini. Yang pertama ada lobektomi, yang kedua ada near total thyroidectomy, yang ketiga ada thyroidectomy totalis. Lobektomi adalah pengangkatan salah satu lubus tiroid. Umumnya dilakukan pada tumor yang bersifat jinak dan juga masih di sekitar area kelenjar tiroid. Yang kedua adalah near total thyroidectomy, yaitu pengangkatan hampir seluruh jaringan kelenjar tiroid dengan meninggalkan sebagian kecil jaringan untuk mengurangi kerusakan nervus laringal rekuren, trakea, esofagus, dan struktur penting lainnya. Yang ketiga yaitu thyroidectomy totalis, yaitu pengangkatan semua lobus pada area tiroid. Jika kanker telah melibatkan kedua lobus atau pada keganasan tiroid yang termasuk dalam risiko tinggi. Tindakan selanjutnya yaitu KGB regional. Diseksi KGB regional yang dilakukan untuk kanker tiroid dengan metastasis dapat berubah. Yang pertama, comprehensive near dissection, yaitu pengangkatan seluruh tumor ganas dan KGB sekitar level 1-5. Yang kedua ada selective neck dissection, yaitu pengangkatan sebagian level di KGB leher. Tindakan selanjutnya yaitu dengan radioaktif iodin. Radioaktif iodin ini diberikan setelah thyroidectomy total untuk mengurangi resiko kekambuhan dan menghilangkan sisa kanker setelah operasi.
Dalam hal ini adalah terapi adjuvan dengan menggunakan iodin 131. Selanjutnya adalah tindakan radioterapi eksterna. Diberikan untuk menghilangkan sisa kanker dan dilakukan pada kanker tiroid yang tidak mungkin dilakukan operasi lagi, dan untuk tumor yang resisten terhadap iodin. Selanjutnya adalah kemoterapi. Dapat diberikan pada karsinoma anaplastik jika terapi hormonal sudah tidak bermanfaat lagi. Yang keenam adalah terapi hormonal. Terapi ini digunakan untuk suplementasi kebutuhan hormon tiroid. Dilakukan jika melakukan tiroidektomi total. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video kami. Semoga dari penjelasan mengenai penyakit kanker tiroid ini ada hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya cukup sekian pembahasan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.